akan presentasikan kaca booster yang minggu keempat di periode Oktober ini, yaitu tentang budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang akan dipresentasikan oleh Duta Rajak, yaitu dari tim Magenta. Waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Indri tadi, saya akan memaparkan tentang budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, budaya ini tuh merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, efisien, dan produktif. Nah, lalu next. Nah, sini kita mulai dengan pertanyaan sederhana dulu. Kenapa kebersihan tempat kerja itu penting? Nah, berdasarkan penelitian, lingkungan kerja yang berantakan itu bisa menurunkan semangat dan konsentrasi karyawan. Nah, sebaliknya juga, tempat kerja yang rapi dan terorganisir itu terbukti meningkatkan efisiensi, ketekunan, juga mengurangi stres dan kelelahan. Jadi budaya 5R itu bukan cuma soal kebersihan, tapi juga bagaimana lingkungan memengaruhi produktivitas. Next. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu 5R. Boleh di next. Nah, budaya 5R itu adaptasi dari budaya kerja Jepang yang dikenal dengan 5S, yaitu 5 prinsip dasarnya adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, yang kita terjemahkan menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, tujuan utamanya itu menciptakan lingkungan kerja yang tertata, bersih, dan efisien. Nah, sehingga kinerja meningkat. Boleh di next. Nah, kenapa budaya ini penting? Karena 5R itu fondasi dasar untuk membentuk sikap disiplin dan teratur. Nah, dengan membiasakan diri menata dan menjaga kebersihan tempat kerja, kita bisa menciptakan standar kerja yang konsisten. Bahkan 5R itu bisa menjadi langkah awal sebelum menerapkan sistem lain. Jadi bisa dibilang 5R itu dasar dari semua perbaikan berkelanjutan. Next. Nah, seperti yang terlihat, di sini ada definisi dari masing-masing prinsip 5R. Seperti ringkas itu membuang barang yang tidak diperlukan. Nah, jadi kelima hal ini terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bila diterapkan dengan konsisten. Next. Nah, kita mulai dari ringkas. Intinya itu menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan di area kerja. Ada 6 langkah ringkas dan alur yang bisa kita ikuti, mulai dari mengidentifikasi, memilah, sampai menghapus barang yang tidak relevan. Tujuan itu hanya hal yang benar-benar dibutuhkan yang tersisa. Lanjut. Nah, ini contoh aplikasi ringkas bisa dilihat di sini bagaimana kita mengklasifikasikan dan menempatkan barang sesuai dengan tingkat kepentingannya. Misalnya dokumen sering dipakai disimpan di tempat yang mudah dijangkau, sedangkan yang jarang bisa diarsipkan atau disingkirkan. Selanjutnya itu selanjutnya itu rapi atau Seiton. Nah, jadi prinsipnya itu menata barang yang diperlukan agar mudah ditemukan dan digunakan lagi. Nah, ada 3 langkah utama dan alur penyusunan yang bisa diterapkan, yaitu mulai dari pengelompokan hingga pemberian label. Sini contoh aplikasi Rapi itu sederhananya menata dokumen di folder dengan label yang jelas atau mengatur alat kerja di posisi yang tetap. Nah, dengan cara ini kita bisa tidak membuang waktu mencari sesuatu dan semua tertata dan mudah diakses.
Kemudian Gresik. Harusnya sama aja kan? Kan cuma boleh di next Mas. Nah, Gresik atau SISO. Nah, di sini prinsipnya itu artinya menjaga kebersihan lingkungan kerja secara rutin. Langkahnya sederhana tapi penting. Membersihkan tempat kerja setiap hari, memastikan area tetap nyaman dan sehat. Tadi aku udah lanjut ke rawat. Nah, di sini atau gimana mau tujuannya itu untuk mempertahankan kondisi yang sudah baik agar nggak kembali berantakan gitu. Ini mencakup standarisasi prosedur kerja, membuat checklist kebersihan, juga memastikan semua orang menerapkannya secara konsisten. Kalau aku gini, kalau misalkan nanti malam aku bisa kontak, lanjut. Nah, di sini yang terakhir rajin tahap terakhir. Inilah pembiasaan, yaitu membangun kebiasaan baik agar 5R menjadi budaya kerja bukan sekedar program sesaat. Nah, melalui kedisiplinan dan konsistensi, budaya 5R bisa jadi bagian dari karakter organisasi. Ya. Tapi nanti malam kan aku pengen tahu dulu sih. Next. Ini ya, bisa diskusi dan nah, di tahap ini kita juga perlu mengatur waktu agar kegiatan 5R tidak mengganggu pekerjaan utama. Misalnya menyediakan waktu rutin mingguan untuk evaluasi kebersihan atau penataan. Dengan jadwal yang teratur, budaya ini bisa berjalan berkesinambungan tanpa terasa berat. Ya, aku tulis rumusnya aja di Excel gitu, di samping-samping. Oke, jadi kesimpulannya budaya 5R itu bukan sekedar tentang kebersihan fisik, tapi juga tentang pola pikir dan kedisiplinan kerja. Dengan menerapkannya, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan membangun semangat positif di dalam tim. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Duta atas presentasi yang telah disampaikan. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini untuk presentasi kaca booster terkait tentang budaya 5R sudah selesai disampaikan oleh Duta Raja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.